Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji dan syukur sama kiranya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya mengenang sekaligus berselawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan telah diutusnya oleh Allah kepada beliau sehingga kita mendapatkan hidayah Allah sekaligus jalan-jalan menuju apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali khatib mengingatkan bagaimana khutbah Jumat. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dan ketakwaan ini yang kita tingkatkan, maka semakin menjamurlah orang-orang yang bersaksi, tidak hanya berhijrah, tapi terus dan terus mengamalkan dan menyeru bahwa satu-satunya yang besar, yang patut kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita telah nilai-nilai Al-Quran, ajaran-ajaran Nabi. Khusus pada hari ini Khatib hendak menyampaikan sekaligus sekedar mengulang kaji. Kita hendak berbicara sedikit tentang, mari kita mantapkan kembali akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditentukan dalam diri kita. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena memang kita harus yakin apa saja yang kita rasakan di dalam kehidupan yang nyata ini, yakin semua ini adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik kepada kita, yang senang, yang bahagia kepada keluarga, kerabat, sahabat, insya Allah itu juga bagian daripada ketentuan Allah kepada kita. Khairihi au syarrihi. Begitu juga barangkali sebaliknya, kalau kita sedang mendapatkan yang selama ini sahabat yang baik, ternyata agak kurang berkenan dengan kita. Anak yang kita banggakan, yang kita harapkan, ternyata pada saat ini barangkali agak jauh dari harapan kita. Demikian pula keluarga kita, apakah istri kita, dan seterusnya. Boleh jadi kita atau takdir kita sedang diuji oleh Allah untuk menuju takdir yang lebih bagus lagi. Sidang Jumat rahimakumullah, kenapa ini perlu disampaikan? Dulu banyak sekali orang-orang bijak yang dikirim Allah di muka bumi, khususnya Indonesia ini. Sampai-sampai kita mendapatkan peribahasa, mujur tak dapat diraih, malam tak dapat ditolak.
Bukan tak hebat 10 sahabat yang dijamin oleh Rasul masuk surga. Demikian pula Abdurrahman bin Auf, kaya luar biasa, tapi satu-satunya sahabat yang dijamin oleh Rasul tadi 10 yang masuk surga, hanya Abdurrahman bin Auf terlambat 500 tahun dari 9 sahabat tadi untuk masuk surga, tertunda selama 500 tahun. Begitulah dalam satu riwayat dikatakan, ketika beliau pulang berdagang dari Syam, begitu hendak memasuki kota Makkah, sahabat-sahabat Rasul sibuk mempersiapkan peperangan karena mereka menganggap bahwa musuh telah datang. Ternyata Abdurrahman bin Auf datang dengan berpuluh-puluh kuda dan onta, membawa dagangan keuntungan yang begitu besar. Panji-panji Islam, bendera-bendera, liwa-liwa Islam itu dikibarkan agar lahir semangat sahabat. Tapi begitu sampai, ternyata Abdurrahman bin Auf yang sampai. Yang menyambut Abdurrahman bin Auf tidak lain adalah Aisyah, istri daripada Rasul Muhammad SAW, ahli hadis, dan mengatakan kepada beliau, Rasul telah mengingatkan kepada Abu Wahid Abdurrahman bahwa engkau masuk surga tertunda selama 500 tahun. Beliau tidak terkejut, tapi spontan seluruh dagangan keuntungan yang dibawa itu diimpakkan dan disedekahkan, dan semua pekerja itu dibebaskan. Maka dia pun dalam riwayat itu diceritakan hanya hidup dengan pakaian yang sedang dia kenakan. Begitulah Abdurrahman bin Auf, sehari dia berdagang, 2 hari dia berdagang, seminggu dia berdagang, sebulan dia berdagang. Subhanallah, dia pun kaya raya. Ternyata begitulah takdirnya Abdurrahman bin Auf. Bukan tak hebat seorang Nabi dan Rasul, raja, punya istana yang megah. Rasul, istrinya pun raja atau ratu. Jin dia kuasai, hewan-hewan dia pahami apa yang mereka kerjakan, bahkan apa yang mereka bicarakan. Itulah Sulaiman alaihissalam. Tapi ternyata agama kita mengatakan beliau tertunda masuk surga 40 tahun dari Nabi dan Rasul yang lain. Abdurrahman bin Auf terlambat karena kayanya, karena harta. Demikian juga dengan Sulaiman alaihissalam. Maka tak salah kata Nabi Muhammad, min aina iktasaban wa fima anfaqah. Khusus harta benda, kekayaan yang kita miliki itu memang 2 pertanyaannya. Maka agama mengatakan tak usah takut miskin, tapi hati-hati kalau kita mendapatkan kelebihan harta. Dan itu memang mubah, halal, boleh, sah, silahkan kaya. Tapi usahakan kekayaan kita itu jadikanlah tiket kita masuk surga. Jadikanlah jembatan, jadikanlah saja saran untuk bisa kita mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat menjadi sahabat itu kan ada. Latihan Nabi, ia harus berkumpul dengan Nabi. Wa amana bihi, ia harus yakin dengan kerasulan Muhammad SAW. Wa mata 'inda al-Islam, maka ketika dia mati pun harus dalam keadaan Islam. Itulah syarat daripada menjadi sahabat Rasul. Begitulah salah seorang sahabat Nabi yang namanya Sa'labah. Ia orang yang soleh, yang patuh dan tunduk. Tapi begitu Allah percayakan kepadanya ternak yang begitu banyak, sungguh sangat disayangkan, beliau pun mati dalam keadaan kikir.
Salah ini sering menjadi bahan pembicaraan kita di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar-langgar. Maka hendaklah itu menjadi iktibar bagi kita, menjadi pelajaran. Bahkan memang ulama-ulama kita menyuruh genggam dunia ini, kuasai jabatan-jabatan, semuanya yang berbau dunia ini, tapi serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang begitulah kita lihat contoh-contoh yang ada di pemimpin kita. Soleh, hafal Quran, bahkan paham dengan Quran. Tapi begitu mereka menjaga, mohon maaf. Memang ada hadis mengatakan boleh sholat terlambat. Di ujung waktu boleh sholat. Sah ya sah. Tapi begitulah bahayanya dunia ini. Akan melalaikan kita. Dan itu bisa kita saksikan. Orang-orang yang sudah diikat oleh dunia ini, yakinlah, walaupun dia sholat, seringkali sholatnya terlambat. Bahkan dia enteng mengatakan kawannya, masih ada waktu. Sidang jemaah rahimahullah. Untuk itu, mari kita ulang-ulang kaji lagi. Bagaimana takdir Allah? Takdir Allah ini kalau kita tidak ridho dengannya, sampai kiamat pun kita tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Sekalipun takdir kita itu wajib kita rubah dengan doa dan usaha. Fasihu dalam hadis Nabi, silahkan kamu bertebaran. Kalau kamu merasa sempit di negeri ini, hijrahlah kamu ke negeri yang lain. Fasihu. Begitu luasnya samudra kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi diingatkan, sekarang orang yang tetap dalam ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang sering mendapat kelebihan harta, jangankan harta, jabatan saja yang sudah kita peroleh banyak sekali. Tadinya kita merasa senang bersahabat dengan dia, itu karena aturan-aturan yang berbau keduniaan. Sering sekali dikatakan, am min sadiqaini bakhtasama ba'dal biza. Berapa banyak dua sahabat karib yang baik pecah hanya karena candaan. Karena memang orang-orang yang suka dengan dunia ini biasa bercanda. Sidang Jumat rahimakumullah. Ada sedikit ungkapan seorang Gus Baha mengatakan, nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan menjadi manusia yang paling cerdas. Karena pada saat kita meninggal, saat itulah kita menjadi manusia yang sangat cerdas. Karena segala kepalsuan telah lepas daripada kita. Disitulah baru kita sadar dan kita kenallah bagaimana waktu kita sedang beribadah, bagaimana waktu kita sedang bersujud. Tapi sialnya, kata Gus Baha, begitu hijab kepalsuan dan kemunafikan kita terlepas, ternyata kita sudah di bibirnya neraka jahanam. Pupuklah, peliharalah, tingkatkanlah ibadah yang sedang kita kerjakan ini. Maka tidak salah sekedar mengulang kaji. Khatib mengatakan, takbirnya Nabi Muhammad itu perlu kita contoh. Saat dia mengangkat tangan, saat dia ruku, saat dia sujud.
Bahkan bacaannya pun perlu kita contoh. Nabi Muhammad itu tidak pernah dia ditegur dalam sholat kecuali karena lamanya. Tidak ada sahabat yang ditegur karena sholatnya kena cepat. Itulah mengimbangi perkembangan keimanan sahabat-sahabat yang lain. Karena iman itu kana busuk wa kana yazid. Boleh jadi kadang-kadang dia bertambah, kadang-kadang dia berkurang. Maka agama kita sering mengajarkan yang di tengah-tengah saja. Saudara-saudara sedang jemaah rahimakumullah. Maka apa yang kita rasakan hari ini, yakinilah hanya dari Allah. Percayalah, itulah yang terbaik saat ini untuk kita. Maka kehidupan ini tidak cukup disyukuri keadaan kita, tapi yang paling penting ternyata harus kita ridho dengannya, sehingga perubahan itu akan diberikan Allah kepada kita. Maka wajar perbaiki sholat, maka hidupmu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah Nabi membaca doa iftitah? Apa yang dia baca sebelum dia tutup sholat, salam? Doa apa yang dia baca? Boleh dong kita bertanya kepada orang yang mengerti. Dan sangat kita bersyukur kalau guru kita itu mengatakan, ini hadisnya, ini bacaannya. Syukur sekali kalau kita juga mendapatkan guru, ini asbabun nuzulnya. Ya baca ini pada saat peristiwa ini. Maka tidak ada lagi pertengkaran di antara kita. Kenapa baca Allahumma baik? Kenapa jarang baca Allahu Akbar kabir? Karena ini banyak sekali di antara kita dua sahabat yang berpisah. Tapi kenapa kita tidak yakini pada saat Rasul salat tahajud membaca doa iftitahnya wajjahtu wajhi? Bahkan kata-kata ini dia tidak baca lagi. Silahkan dibuka hadis-hadisnya, lebih khusus lagi dibaca sholat-sholatnya. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat bisa memberikan sedikit pemahaman sekaligus rangsangan untuk kita berubah ke depan. Aku qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jemaah rahimakumullah, sebelum kita tutup khutbah ini, kita tidak berbicara politik, kita berbicara tentang kita. Tingkatkan ketakwaan dengan belajar dan beribadah. Kalau takwa itu sudah bagus di dalam, insya Allah mata hati kita akan tajam yang disebut dengan basirah. Kalau basirah sudah ada di dalam hati, jangankan memilih pemimpin, memilih sahabat pun insya Allah kita tidak akan keliru. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
ولا تلقوا